Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa. Oke, saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Dosen pengampunya yaitu Bapak Marimbun MPD. Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Anda sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang kiranya telah hadir dalam kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan nantinya. Oke, baik, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu berdoa. Mumpung di sini semua Islam, maka kita akan berdoa dengan melafazkan alhamdulillah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, sebelumnya Ananda sekalian, apakah sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Oke, jika tidak ada yang pernah, mungkin Anda sekalian tahu apa itu pengertian dari konseling kelompok ini? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Oke, silakan. Bagus. Oke, ada lagi yang sukarela? Bagus. Oke, jadi itu dia konseling kelompok. Jadi pengertian dari konseling kelompok ini yaitu adalah salah satu jenis layanan di dalam konseling kelompok, yaitu dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu suasana yang hidup, bergerak, dan berkembang, yaitu ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antar kelompok. Oke, tentu saja di konseling kelompok ini ada tujuannya. Jadi anak-anak sekalian, apakah tahu apa itu tujuan dari konseling kelompok? Oke, jika ada yang tahu, silakan. Ada yang sukarela? Atau ibu tunjuk? Oke, ada yang sukarela, bagus. Oke, silakan. Bagus. Oke, ada lagi? Mantap. Oke, jadi itu dia tujuan dari konseling kelompok. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama untuk pengembangan aspek pribadi, yaitu dengan berani berbicara di depan umum, berani menyampaikan pendapat, berani berbeda pendapat, berani bersikap terbuka, sanggup bertenggang rasa, dan berani menyampaikan pendapat tanpa harus menyakiti dan menyinggung perasaan dari teman-teman sekalian. Yaitu tujuan yang pertama. Jadi tujuan yang keduanya yaitu untuk terselesaikannya masalah anggota kelompok. Jadi nanti kan di sini akan menceritakan masalahnya. Jadi masalah itu akan kita selesaikan. Oke, Anda sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, sebelumnya supaya acara kita kegiatan kita ini berjalan dengan baik, oke Anda sekalian, silahkan duduk dengan letter O, yaitu duduk dengan melingkar, supaya kegiatan konseling kelompok kita ini berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, jadi semua di sini sama. Oke, mumpung semua sudah duduk melingkar, oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, tentu ada ketentuan-ketentuan yang kiranya harus kita patuhi bersama. Yaitu di sini Anda sekalian harus merahasiakan masalah teman-teman kalian nantinya. Yaitu tidak boleh menceritakan di luar dari sini. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain selain di sini.
Oke, terus di sini kita harus sukarela, semuanya harus sukarela tanpa ada keterpaksaan dari teman-teman atau dari siapapun itu. Jadi di sini harus sukarela dalam memberikan pendapat, dalam menyampaikan pendapat, dalam memberikan saran, kritik dan lain-lain, harus sukarela tanpa ada paksaan. Oke, selanjutnya tentu saja kita harus bersikap terbuka, yaitu kita harus terbuka dalam menyampaikan pendapat kita, yaitu dan harus terbuka dalam menyampaikan masalah kita. Jadi tidak perlu ada yang kita tutup-tutupin dari sini, karena di sini tidak usah diragukan lagi, karena di sini akan semua merahasiakan nanti masalah Ananda sekalian. Tentunya di sini kita harus aktif. Jadi kita di sini tidak ada yang tidak berbicara. Jadi semua harus berbicara. Baik memberikan pendapat, baik menyampaikan pendapat dan lain-lain. Oke. Dan di sini kita harus menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, Anda sekalian, sebelumnya apakah sudah saling kenal? Oke, jika semuanya sudah saling kenal, maka Anda sekalian tidak perlu lagi perkenalan nama, karena mungkin alamat pun sudah tahu, ya kan? Oke, jadi kita di sini perkenalannya yaitu dengan masing-masing dari Anda sekalian akan menyatakan 3 sikap atau tingkah laku, baik perkataan, baik perbuatan, apapun itu, yang tidak Anda sukai dari teman-teman Anda. Oke? Sepakat semuanya? Oke, jika sepakat, kita akan mulai dari kanan terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Mumpung semua sudah menceritakan, telah menyatakan atau telah menyampaikan 3 hal yang tidak disukai dari teman-temannya nantinya. Oke, tentu itu juga ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi kita sudah bisa berjaga-jaga. Apapun hal yang tidak disukai oleh kawan kita, tentu kita jangan melakukan itu. Oke, kelihatannya anak-anak sekalian sudah merasa jenuh atau ada yang kelihatannya mengantuk kayak gitu. Oke, supaya kita lebih fresh dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok nantinya, maka Ibu akan mengajak Ananda bermain. Apakah Anda ada ide untuk permainannya apa? Silakan sampaikan. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, berarti permainannya akan berarti dari Ibu. Oke, Ibu akan sampaikan. Oke, permainannya yaitu jika Ibu bilang kanan, maka Ananda akan pegang telinga kanan. Telinga kiri. Jika Ibu bilang kanan, maka Ananda pegang telinga kiri. Jika Ibu bilang kiri, maka Ananda akan pegang telinga kanan. Oke, sepakat? Udah tahu semuanya? Jadi konsekuensinya jika ada yang melakukan kesalahan, kita akan suruh dia kita buat bernyanyi. Oke. Nanti siapa yang melakukan kesalahan, dia akan bernyanyi di depan. Jadi jika tidak mau bernyanyi ke depan, berarti harus serentak. Tidak ada yang melakukan kesalahan. Oke, sepakat? Oke, jika sepakat, kita akan mulai. Kanan. Belum serentak. Oke, Ibu ulangi lagi. Tidak ada yang melakukan kesalahan lagi. Kiri. Belum serentak. Oke. Kita ulangi. Ini jika masih melakukan kesalahan, kita akan hukum. Oke, sepakat? Kanan.
kiri, 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 kanan, kiri. Oke, bagus, semuanya beri aplaus bagi kita semua. Semua sudah serentak dan kelihatannya sudah fresh dalam mengikuti konseling kelompok. Jadi tentu saja konseling kelompok nantinya akan kita jalani dengan ceria, oke? Karena semuanya sudah kelihatan fresh dan semangat. Oke, Anda sekalian, di sini kita akan masing-masing dari Anda sekalian akan menceritakan masalah pribadinya. Oke, apakah Anda sekalian sudah siap? Jadi di sini tidak ada yang tidak menceritakan masalah pribadinya. Oke, sepakat semuanya? Oke, jika sepakat, kelihatannya sudah semangat kali ya untuk menceritakan masalah pribadinya, yaitu tentu saja jangan lupa bagi Anda sekalian, yaitu dengan menaati ketentuan-ketentuan yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, yaitu kita harus merahasiakan nanti masalah teman-teman kita, terus kita harus bersikap terbuka di sini tanpa ada yang ditutup-tutupin, dan kita di sini harus sukarela dalam menyampaikan pendapat, dalam memberikan saran, kritik dan lain-lain. Dan di sini juga kita harus aktif dalam memberikan pendapat, menyampaikan pendapat, memberi saran dan lain-lain. Dan di sini kita harus berbicara sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oke? Semuanya sepakat? Oke, jika sepakat, Anda sekalian, Ibu mau bertanya. Anda sekalian tahu tidak apa itu pengertian dari masalah pribadi? Jika ada yang tahu silahkan sampaikan. Oke, bagus, ada yang sukarela. Oke, silakan sampaikan. Bagus, ada lagi dari teman-teman? Bagus. Oke, yang lain ada lagi? Jadi itu dia masalah pribadi. Masalah pribadi itu yaitu masalah yang kiranya mengganggu pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, aktivitas kita terganggu gara-gara itu. Jadi itulah dia masalah pribadi. Jadi apa-apa yang mengganggu perasaan Ananda sekalian, mengganggu suasana hati Anda sekalian, mengganggu kemauan Anda sekalian, mengganggu aktivitas Anda tidak berjalan dengan baik. Jadi itu dia masalah pribadi Ananda sekalian. Jadi sudah mengerti semuanya? Oke, jika sudah mengerti semuanya, sudah tahu semuanya, jadi silahkan Ananda sekalian untuk menceritakan masalah pribadinya. Jadi siapa dahulu yang ingin pertama sekali untuk menceritakan masalah pribadinya? Tentu kita harus sukarela. Oke. Siapa yang pertama ingin menceritakan masalah pribadinya? Silakan. Oke, bagus. Ibu bisa memahami apa yang Anda rasakan. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ibu bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, selanjutnya Ibu turut prihatin atas apa yang Ananda rasakan. Oke, berhubung semua sudah menceritakan masalah pribadinya, tentu masalah kita di sini berjumlah 10 masalah. Jadi, tidak mungkin rasanya kita akan menyelesaikan 10 masalah ini karena waktu kita tidak lama dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok ini. Jadi tentu saja Ananda sekalian harus memilih satu masalah yang kiranya besar, yang kiranya perlu terselesaikan dengan cepat, yaitu
maka masalah itu yang harus kita selesaikan. Sepakat semuanya? Jadi Anda di sini harus memvoting masalah siapa yang akan duluan kita selesaikan. Oke? Sepakat? Oke, silakan Anda sekalian memvoting masalah siapa yang kiranya harus kita selesaikan duluan. Oke, masalah Radi terlebih dahulu ya. Oke, Radi pemenangnya. Oke. Radi, silakan ceritakan masalah kamu. Oke, berhubung Radi telah menceritakan masalahnya, jadi Anda sekalian silakan tanggapi, memberikan saran atau memberikan kritik kepada Radi, silahkan. Semua harus menyampaikan masing-masing dari dia, yaitu mungkin memberikan saran, mungkin memberikan kritik, mungkin memberikan pendapatnya tentang masalah Radi tersebut. Jadi silakan, siapa yang duluan sukarela? Oke, mantap. Yang lain ada lagi, terus selanjutnya. Oke, selanjutnya. Bagus. Oke, jadi alhamdulillah masalah Radi telah terselesaikan. Jadi tentu saja bagi Radi kelihatannya sudah lebih lega karena masalahnya sudah dapat kita selesaikan bersama. Jadi ibu meminta komitmen dari Ananda sekalian. Apa sih komitmen Ananda sekalian setelah mendengar dan masalah pribadi dari teman Ananda sekalian Radi ini? Oke, yang pertama ibu mau dengar dari Radi terlebih dahulu. Apa sih Radi komitmen kamu setelah mengalami masalah ini? Bagus. Oke, selanjutnya kawan-kawan yang lain juga harus menyampaikan komitmennya masing-masing. Oke, silakan. Oke, mantap. Bagus. Berhubung semua sudah menyampaikan komitmennya masing-masing, semoga komitmen itu bisa Ananda buktikan nantinya. Oke. Jadi berhubung waktu kita sudah mau habis, jadi ibu mau minta dan mau mendengar dari Anda sekalian, apa sih kemajuan yang telah Ananda dapatkan setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini, yang kiranya belum mungkin Anda sekalian sebelumnya belum berani di dalam di kegiatan konseling kelompok kayak gitu, di dalam kelompok tidak berani berbicara, mungkin setelah ini berani berbicara. Jadi siapa yang terlebih dahulu ingin menyampaikan kemajuan yang telah dia rasakan setelah mengikuti konseling kelompok ini? Oke, harus sukarela. Ibu tidak mau tunjuk lagi. Oke, bagus, ada yang sukarela. Oke, silakan sampaikan kemajuannya. Bagus. Ada lagi? Bagus. Kelihatannya semua sudah lebih mantap nih dalam berbicara. Oke. Bagus. Oke, mantap semua. Kelihatan di sini semua sudah ada kemajuan. Ibu pun melihat telah ada kemajuan dari Ananda sekalian. Oke, Ibu mau mendengar kesan dan pesan dari Anda sekalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Oke, kita mulai dari kanan terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, selanjutnya. Bagus. Oke, berhubung semua telah menyampaikan pesan dan kesannya di sini. Oke, berhubung masalah kita belum terselesaikan semua, jadi satu masalah masih terselesaikan, yaitu tentu saja 9 masalah lagi tersisa, kan? Jadi
Tentu saja, apakah Ananda sekalian siap untuk melakukan konseling lanjutan? Semangat kali semua siap. Oke, jika semua siap untuk melakukan konseling lanjutan, jadi kita akan melaksanakannya hari apa, jam berapa, dan di mana. Oke, nanti Ananda sekalian kabari Ibu. Oke, selanjutnya mau hari apa, jam berapa, dan di mana. Oke, Ibu tunggu kabar dari kalian. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian kiranya telah mengikuti kegiatan konseling kelompok kita ini. Alhamdulillah konseling kelompok kita ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita ini, karena di awal tadi kita berdoa, maka kita akhiri dengan doa pula. Kepada Anda sekalian berdoa, kita mulai. Doa selesai. Silakan bersalam-salaman semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.